Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin donat yang menggunakan takaran sendok. Jadi langsung aja di sini aku masukin untuk tepung terigunya dengan menggunakan sendok makan seperti ini ya. Dan ini kurang lebih untuk takaran tepung terigunya sebanyak 500 gram. Dan jika menggunakan takaran sendok ini kurang lebih sebanyak 46 sendok makan ya. Dan lanjut di sini aku masukin 1 sendok makan ragi instan atau kalau digramkan ini sebanyak 6 gram. Dan lanjut di sini aku masukin gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Kemudian lanjut di sini aku masukin setengah sendok teh garam. Kemudian lanjut di sini aku masukin butter atau room butter sebanyak 1,5 sendok makan. Lanjut, di sini aku langsung aja masukin margarin sebanyak 2 sendok makan. Kemudian lanjut di sini aku masukin 1 butir telur. Kemudian lanjut di sini aku masukin untuk airnya sebanyak kurang lebih 200 gram dan aku masukinnya secara bertahap ya. Kemudian lanjut ini aku aduk menggunakan sendok. Dan untuk airnya di sini yang aku gunakan air es ya, karena aku mau mengulenya menggunakan mixer. Jadi sebaiknya kalau kita menggunakan mixer untuk airnya yang kita gunakan air es ya atau air kulkas. Nah, kemudian ini lanjut aku aduk menggunakan sendok. Oh ya, untuk takaran airnya bisa kurang bisa lebih tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Dan untuk menuangkan airnya itu kita bertahap ya, agar tidak terjadi kelembekan. Nah, di sini lanjut aja aku ngulennya menggunakan tangan dan sebelumnya tangannya sudah aku cuci bersih ya terlebih dahulu. Jadi sebelum lanjut aku ngulen menggunakan mixer, ini aku ulen dulu ya menggunakan tangan karena agar nanti mixernya itu tidak cepat panas dan tidak cepat rusak. Jadi kita bantu dulu mengulennya menggunakan tangan. Oh ya, jika kalian belum ada mixer tangan, bisa kita mengolennya menggunakan tangan ya dengan cara teknik dikucek-kucek seperti kita mencuci baju dan kita banting-banting sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, lanjut aja di sini aku ulen menggunakan hand mixer seperti ini. Di sini untuk kecepatannya yang pertama aku pakai kecepatan sedang terlebih dahulu. Lanjut aku gunakan untuk kecepatannya di sini aku pakai kecepatan tinggi ya. Nah, ini aku mau cek dulu ya untuk airnya sudah pas atau belum dan ternyata di sini aku agak lembekan ya. Nah, seperti ini ya, biarpun aku sudah sering ngadon tapi untuk cairannya kadang aku suka tidak bisa langsung pas ya, jadi kadang kelembekan, kadang kurang. Jadi kalau terjadi kelembekan seperti ini biasanya aku kasih lagi tepung terigu ya, sampai dia tuh benar-benar adonannya tuh pas ya. Nah, ini langsung aja aku mixer lagi setelah tadi aku kasih tambahan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan. Kemudian aku mixer kembali sampai tepung terigunya itu benar-benar tercampur. Dan di sini aku mau cek lagi apakah sudah pas atau belum dan ternyata ini sudah pas ya. Adonannya tidak terlalu lembek lagi seperti tadi dan lanjut aja di sini aku mixer sampai adonannya benar-benar kalis. Dan untuk mengulennya di sini aku kurang lebih memakan waktu 10 menitan ya sampai adonannya itu kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis. Jadi aku berhentikan ya untuk proses pemiksarannya. Dan aku mau cek dulu untuk kekalisan adonannya dengan menggunakan minyak goreng dan aku rentangkan seperti ini ya. Dan ini adonannya sudah kalis, jadi langsung aja aku rapikan dan aku padatkan seperti ini. Dan langsung aja di sini aku pindahkan ya ke alas kerja karena mau aku timbang dan aku mau bagi-bagi untuk adonan donatnya. Oh ya, jika kita ingin berjualan donat, jadi timbangan ini sangat penting ya, karena agar hasil timbangannya itu seragam semua.
Dan agar kita bisa mengira-ngira ya, untuk donat yang akan kita jual itu disesuaikan dengan harga dan, dengan berat timbangan yang mau kita pakai. Nah, ini setelah aku timbang semua adonannya, lanjut aja di sini mau aku bulatkan atau mau aku rounding ya seperti ini. Dan di sini aku merondingnya menggunakan teknik seperti ini. Jika kalian, bisa menggunakan teknik yang dironding di alas kerja itu, bebas ya. Dan di sini aku tepuk-tepuk dulu adonannya karena agar udara yang terperangkap di adonan keluar semua. Karena kalau masih ada udara yang terperangkap di adonan, ini kita bakalan kesulitan untuk menghasilkan adonan yang mulus. Oh ya, jangan lupa untuk bagian bawahnya ini dirapatkan agar nanti saat digoreng adonannya tetap rapi dan tidak banyak menyerap minyak. Oh ya, jika saat proses kita meronding ini kita lengket ya adonannya di telapak tangan, boleh kita oleskan margarin tipis-tipis di telapak tangan agar, adonannya itu tidak menempel di telapak tangan dan lebih, mudah kita untuk membulatkannya ya. Dan ini kita taburi ya setelah selesai dironding, kemudian kita taruh di wadah nampan seperti ini yang sudah kita taburi tepung terigu tipis-tipis. Kemudian lanjut di sini mau aku istirahatkan selama kurang lebih 20 menit dan ini aku tutup menggunakan plastik. Nah, ini setelah selesai aku diamkan selama kurang lebih 20 menitan, langsung aja di sini mau aku cetak menggunakan cetakan kayu. Dan untuk cetakan kayu di sini untuk ukurannya aku pakai yang ukuran 6 sentimeter dan ukuran ini sangat pas ya jika kita gunakan untuk kemasan dusnya itu ukuran 27 kali 18,5 atau yang disebut juga dus sejuta umat ya. Nah, ini aku, cetak seperti ini atau aku pipihkan seperti ini ya, dan ini tidak aku lubangi untuk donatnya dan, untuk memipihkannya ini aku asal aja ya, jadi tidak terlalu pipih agar nanti donatnya itu mengeluarkan white ring. Oh ya, jika kalian belum ada cetakan kayu seperti ini, bisa gunakan alat yang datar ya untuk memipihkannya. Dan untuk memipihkannya sama jangan terlalu tipis ya, karena nanti, agar donatnya itu saat digoreng mengeluarkan white ring. Nah, setelah donatnya aku pipihkan dan sudah aku taruh di alas adonan seperti ini, akan aku istirahatkan selama kurang lebih 45 sampai 60 menitan atau tergantung cuaca. Nah, setelah mengembang langsung aja ini mau aku goreng ya. Sebelumnya ini aku tes dulu untuk minyaknya dengan menggunakan stik kayu seperti ini. Jika aku masukin stik kayunya sudah, berbuih, tandanya minyaknya sudah panas dan lanjut aja ini aku masukin untuk donatnya. Nah, aku masukkan satu persatu seperti ini. Kemudian setelah permukaan bawahnya ini sudah kecoklatan, langsung aja aku balik. Dan untuk menggoreng donat cukup satu balikan aja ya, jangan dibolak-balik agar nanti donatnya tidak banyak menyerap banyak minyak. Dan ini kita goreng sampai permukaannya yang bawah juga, itu kecoklatan ya. Ini tandanya donat sudah siap diangkat ya. Nah, jadi seperti ini ya wetringnya, ada yang tinggi dan ada yang tidak kelihatan. Jadi saat aku pipihkan, ini aku tidak rata ya. Jadi hasilnya seperti ini wetringnya tuh ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, ini setelah aku goreng semua donatnya, langsung aja di sini mau aku topping menggunakan glaze dan seres. Untuk glaze di sini yang aku gunakan, ini aku menggunakan glaze merek Colin dan untuk seresnya di sini aku pakai merek yang Garuda ya, yang curah. Jadi untuk semua bahan-bahan di sini yang aku pakai, ini aku bahannya ekonomis semua ya, jadi serba curah dari mulai tepung terigu, margarin, dan seres itu aku pakai merek yang curah semua ya, jadi bukan yang kemasan. Karena di sini aku menjual harga donatnya ini satu boxnya itu harganya ekonomis ya, hanya 35 ribuan aja aku jualnya.
Dan untuk toppingnya di sini yang aku gunakan, untuk coklatnya aku gunakan coklat glaze. Tapi jika aku gunakan coklat blok itu untuk harganya aku beda lagi ya. Aku jual di harga 40 ribuan. Jadi buat kalian yang pingin ikut berjualan donat juga seperti aku, bisa kalian request ya resep-resep dari aku, dan sudah lengkap ya untuk resepnya aku share semua, dan kalian boleh coba semua untuk semua resep aku agar kalian tahu resep yang mana yang cocok yang kalian mau pakai. Nah, ini setelah aku kasih topping, di sini aku mau kasih sedikit hiasan, dan di sini untuk hiasannya juga aku gunakan coklat glaze ya. Dan untuk hiasannya itu kalian bebas ya, sebisa kalian. Kalau aku memang kurang kreatif ya kalau untuk menghias donat, jadi aku bisanya hanya seperti ini aja untuk menghias donatnya, tidak begitu cantik dan tidak begitu rapi ya. Karena tangan aku jujur aja kalau untuk seni itu aku kurang bisa ya, kurang bakat gitu. Jadi hanya seperti ini aja yang aku bisa untuk membuat hiasan donatnya. Jadi kalau kalian pingin yang lebih bagus-bagus lagi untuk menghias donatnya, bisa kalian tonton video teman-teman yang lain ya, yang lebih kreatif dan lebih cantik-cantik hiasan donatnya. Nah, ini hasilnya setelah aku hias semua ya donatnya. Ini sudah kelihatan rapi dan kelihatan cantik. Nah, ini untuk hiasan kedua hanya seperti ini aja ya, sederhana untuk topping dan hiasannya. Jadi yang tadi satu resep itu aku menghasilkan 2 box donat ukuran sedang yang isinya 12 pieces ya, dan aku kemas di box ukuran 27 kali 18,5 atau box sejuta umat. Nah, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.